Mau dari diri sendiri emang suka dengan internet kayak gitu. Baik, nah Pak Rinda nih, kalau tadi saya sedikit mengatakan bahwa banyak sekali kejahatan terjadi itu karena kecerobohan kita dalam mempergunakan internet tadi ya Pak. Seberapa besar sih sebetulnya yang Bapak ketahui ya pengaruh dari kita ceroboh mempergunakan internet ini? Tapi ditahan dulu, kita kembalikan terima telepon. Maaf ya Pak ya, udah mau mulai jawab nih. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, saya Doni dari Cimahi. Iya, silakan dengan Pak Doni. Iya, saya mau tanya soal internet nih. Karena kalau tadi kata Teh Sanas itu dengan internet bisa belajar dan sebagainya, tapi saya kurang yakin gitu karena di apa namanya untuk biaya internetnya aja mahal ya. Kita beli kuota atau kita pakai internet di rumah juga itu sangat mahal untuk orang di pedesaan ya. Kalau misalnya sekarang juga udah kayak sekolah-sekolah itu, coba lihat pelajaran di gitu menggunakan internet dan itu suka kesulitan itu. Mereka akhirnya patungan gitu ya, kasihan juga saya lihatnya. Nah ini sebagai penyelenggara atau siapapun lah ya, ini gimana caranya berinternet dengan murah atau gratis lah gitulah, itu palingan gitu ya. Baik ya. Terima kasih untuk Pak Doni. Silahkan Sahna mau jawabnya. Mungkin kan lebih ke Bapak yang silakan Pak. Dewasa. Baik, contoh misalnya di Garut sekarang ini sedang mulai diprakarsai kerjasama antara provider internet dengan pemerintah daerah. Jadi di kita itu ada WiFi Indonesia. Jadi di setiap daerah itu ada WiFi Indonesia. Di Garut ada beberapa WiFi corner yang dibangun oleh provider internet dan pemerintah daerah itu memberikan subsidi sehingga masyarakat bisa menggunakan internet secara gratis. Beberapa tempat di sekolah juga sudah dipasang. Jadi menurut saya solusinya tinggal satu, pemerintah daerah di sana apakah bisa memberikan alokasi khususnya untuk pelajar ya, karena jaringan WiFi ID ini sudah tersebar. Dulu waktu pertama kali WiFi ID dibangun oleh provider ini, kami gratis pakainya. Jadi di sana ada free WiFi begitu. Sekarang memang berbayar, tetapi ongkos untuk internet itu tidak sama dengan warnet lah. Tapi kalau di Garut relatif lebih murah. Nah, jadi untuk akses seperti ini tidak ada ketangan panjangan dari Kominfo sendiri ya Pak ya? Tidak ada. Untuk fasilitas ini tidak ada ya? Sebaiknya kalau saya sih berpikir pemerintah itu yang harus mengalokasikan dana supaya jaringan WiFi Indonesia yang dibangun di beberapa tempat termasuk sekolah itu bisa gratis untuk pelajar. Seperti itu. Baik. Berarti memang harus ada kolaborasi ya Pak untuk mendukung program internet cakap ini. Nah tadi Pak, kecerobohan dari para pengguna internet ini yang kebanyakan saat ini terjadi yang bisa menimbulkan kejahatan ya Pak ya. Biasanya seperti apa sih Pak? Secara umum kalau kita lihat fenomena di televisi atau media, biasanya karena sikap ya. Jadi secara umum para pelajar khususnya generasi muda ini menempatkan internet tidak seperti di dunia nyata. Jadi mereka seakan-akan bisa bebas di dunia maya itu, sehingga kadang mereka melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang ITE seperti pencemaran nama baik, atau mereka ikut-ikutan melakukan bullying, menjadi kelompok hatersnya kelompok yang lain begitu. Nah mungkin kesadaran ini yang perlu dibangun bahwa di dunia maya itu harus seperti di dunia nyata begitu, harus menggunakan hati saat berinteraksi dengan orang di dunia maya ya. Seperti nah itu. hal ini juga disampaikan Pak dalam setiap pertemuan oleh relawan kepada masyarakat. Intinya Incakap seperti itu, jadi memahamkan kepada masyarakat khususnya yang setelah menjadi pengguna internet, karena kan beda-beda ya saat segmennya. Dengan masyarakat yang baru kenal kita nggak ngomong itu, tetapi dengan yang sudah kenal internet kita menyampaikan kepada mereka bahwa perlu di internet itu melakukan interaksi yang baik karena di dalamnya ada aturan seperti misalnya Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik ada jerat hukumnya, kemudian melakukan bullying ya, sama aja seperti itu. Nah kalau untuk di Garut sendiri berarti sekarang fokusnya masih pada yang memperkenalkan tadi variatif. Pak? Oh jadi, sudah variatif. Ya? Di wilayah perkotaan relatif kita bicara tentang internet cerdas. Kalau di wilayah
pedesaan itu fase pengentasan buta internetnya. Jadi mengenalkan internet itu apa. Jadi hampir semua kalau di Garut kita garap. Yang paling seru tuh yang mana, Pak? Penggarapannya Maksudnya, ya, ya. yang memperkenalkankah atau memang sudah mencerdaskan? Yang paling seru dalam pengertian antusiasnya banyak itu dalam pengentasan buta. Karena pelajar yang memang tidak terlalu paham internet, mereka betul-betul pengen tahu. Ingin tahu, ya. Jadi keinginan tahuannya itu luar biasa. Nah, kalau di perkotaan kita melakukan cerdas internet, memang antusiasnya beberapa saja. Karena secara umum masyarakat kita mungkin masih di kelompok pengguna teknologi. Jadi pengguna itu ya dibikin senang saja gitu, tetapi belum produktif. Nah, internet cerdas yang terhindar dari hal-hal yang buruk itu masuk di kelompok produktif. Biasanya kalau kelompok non produktif di internet ya itu asal saya senang, lalu kemudian update status aja gitu ya. lalu masuk di pertengkaran dan lain sebagainya. Kalau produktif tidak. Oke, nah Sahna nih tadi kan untuk kayak kata Bapak ya, untuk mencerdaskan ini menjadi hal-hal yang cukup sulit lah juga ya, apalagi di anak-anak generasi muda sekelas SMA seperti itu ya. Cyberbullying dan haters dan lain-lain itu lagi seneng ininya ya, seru-seru ya mungkin bagi mereka. Nah ini Sana gimana cara untuk bisa mengedukasi mereka nih? Yang seperti tadi Bapak sampaikan, yang undang-undang IT itu kita memberikan informasi sebenarnya kalau yang semua, karena kita di negara hukum, apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Lalu berhubungan dengan bullying juga, karena karena saya nanti saling bersangkutan, kan saya di forum anak. Forum anak itu bagaimana kita melindungi hak anak. Nah, cyberbullying juga bagaimana kita suatu tindakan bullying, tapi kan di dunia cyber bukan di dunia nyata. Maka ini menjadi konsen Syahna juga, karena bullying ini kan sangat bisa dibilang mungkin cuma saling anak-anak hanya ngejek aja, iya, tapi tanpa kita sadari itu dampaknya masuk ke psikis kita. Jadi kalian secara diseminasinya melakukan, tahu nggak sih kalau kita melakukan cyberbullying ini dampaknya itu seperti ini loh. Terus ada undang-undangnya. Kalau misalkan kita melakukan cyberbullying itu ke orang yang mengerti akan hukum, nah kita bisa dijerat dengan hukum. Kita ada undang-undang ITE-nya di Indonesia lah. Lalu kalau sudah seperti itu kalian mau gimana? Jadi kita dikasih sana memberitahukan informasi seperti apa, contohnya seperti apa, lalu dampaknya itu seperti apa. Mungkin banyak itu di selebritis ya Pak ya, yang di internet, di media sosial itu salah satu cyberbullying. Jadi ambil contoh dari situ. Nah kalau anak-anak muda saat ini ya, mereka itu karena memang tidak mengetahui atau menganggap ya tadi ini kan dunia maya ini gitu. Lebihnya karena mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui banyaknya. Mungkin mereka hanya bilang orang itu kita hanya berbicara aja kok di media sosial ternyata. Tapi kan itu sebuah cybercrime, itu sebuah kejahatan tanpa mereka sadari. Berarti untuk sosialisasi terus, mengedukasi terus itu memang harus dilakukan memang, ya? Iya, nggak bisa putus, harus terus berlanjut. Oke, kita jeda dulu ya, nanti lanjutkan lagi. Dan pemirsa kami masih akan kembali tentunya setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih saya ditemani oleh Parinda dan juga masih ada Sahna. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung, line telepon 022-200-4774 kami buka untuk Anda dengan tema kita internet cakap. Nah baik Pak, tadi kita berbincang untuk penerapan atau bisa lebih mensosialisasikan atau mengedukasi internet cakap ini sendiri terbentur dengan beberapa hal ya Pak ya. Seperti tadi dari fasilitas, dari keberadaan mulai dari listrik sampai untuk fasilitas hardware-nya sendiri mungkin itu masih di beberapa daerah masih agak terbatas ya Pak. Selain itu tantangan apa lagi untuk memang betul-betul bisa menerapkan internet cakap ini di Jawa Barat? Keberadaan sumber daya terdidiknya sendiri. Karena itu menjadi tantangan juga ya? Betul, khususnya relawan ya. Tidak semua orang itu mau meluangkan waktu. Terus yang kedua juga masyarakat dalam kondisi tidak adanya sumber daya manusia yang bisa membantu mereka memberikan pemahaman, bergantung kepada sekolah. Di lain sisi juga tidak semua sekolah menyediakan fasilitas seperti itu. Ya, fasilitas dan kegiatan edukasinya. Ini tantangannya, tetapi saya berpikir
sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah seharusnya memberikan jaminan bahwa edukasi TIK termasuk yang dilakukan oleh Sahna itu dilakukan di sana seperti itu. Baik, kita terima telepon dulu ya. Siap. Halo, selamat sore. Sore. Iya, Ibu Tia di Cibaduyut, silahkan Bu. Iya, ini mau tanya, kemarin ini FB saya itu kok bisa dipakai orang ya Pak ya? Terus dia mau mau minjam uang ke semua teman-teman FB saya atas nama saya gitu. Itu kok bisa gitu ya Pak ya? Baik. Iya, ada lagi Ibu? Ya cuma mau tanya aja kok bisa orang bisa tiba-tiba pakai akun saya gitu. Itu gimana cara pengamanannya gitu Pak? Baik, terima kasih untuk Ibu Tia. Ini langsung contoh nyata ya Pak ya, dari penyalahgunaan internetnya. Itu merupakan tindakan yang umum terjadi. Jadi itu umum ya Pak ya? Umum di Facebook seperti itu. Ada beberapa akun yang direntas untuk tujuan memanfaatkan kepercayaan teman-teman di dalam jaringannya untuk mendapatkan keuntungan bagi si perentas. Nah, solusinya bagaimana? Biasanya kami menyarankan, saya kira Sahna juga diberikan pemahaman oleh kementerian untuk pengguna Facebook itu mengganti passwordnya secara periodik atau jangan menggunakan password sama dengan nomor telepon atau tanggal lahir atau apapun yang ada tertera di dalam profil di Facebooknya. Idealnya memang diperbarui saja secara periodik, itu aman. Dan begitu sudah direntas, itu memang kadang kita selaku pengguna tidak bisa masuk lagi. Begitu ya, tetapi biasanya kita bisa klaim ke Facebooknya sendiri untuk bisa dikembalikan ke kita begitu. Nah, kalau langkah seperti Bu Tia tadi, apa yang bisa dilakukan oleh Bu Tia? Karena kan namanya juga sudah tercemar ya. Tiba-tiba nanti ke rumah ada yang nagih tuh Pak. Gimana tuh? Ya, sebenarnya langkah pertama Bu Tia ya mengamankan akunnya, sebisa mungkin menghubungi Facebook untuk mengembalikan akun itu ke Ibu. Lalu kemudian yang kedua, melakukan klarifikasi, itu juga penting kepada teman-teman di jejaringnya yang kebetulan mendapatkan informasi seperti itu dari si perentas begitu. Dan sebenarnya si perentas ini sendiri bisa dijerat oleh Undang-Undang ITE. Tetapi secara umum sih masyarakat kalau sudah direntas akunnya ya sudahlah gitu, tidak menindaklanjuti. Seperti itu. Yang terpenting sih bagaimana kita memproteksi diri ya. Karena sebagaimana di dunia nyata, banyak kejahatan di dunia maya yang tidak semuanya bisa diselesaikan dengan hukum. Kita hanya bisa memproteksi diri saja seperti itu. Dengan cara tadi periodik mengganti passwordnya. Mengganti password, betul. Itu untuk semua ya Pak ya, sebenarnya mau email, mau apapun yang mempergunakan akses internet ini memang harus diganti secara rutin. Betul. Oke, nah Pak, terus kalau itu kan ada satu contoh kasus kejahatan bisa dilakukan seperti itu dengan internet ini sendiri. Sebetulnya kalau tadi berbicara mengenai manfaat atau lebih ke produktif ya, produktivitas untuk di masyarakat sendiri, sebetulnya untuk memproduktivitaskan internet ini sendiri seperti apa sih sebetulnya? Hanya terbatas informasi saja kah atau bisa lain? Contoh misalnya ibu-ibu lah ya, kita bicara ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu zaman sekarang di perkotaan sudah punya BlackBerry Messenger, tetapi digunakan untuk apa? Melihat produk-produk yang dijual oleh teman-temannya. Betul, saya nyari sepatu, nyari tas. Jadi pertanyaannya adalah kenapa tidak gunakan BBM untuk hal yang sama? Jadi tidak hanya untuk membeli, tetapi juga menjual, ikut menjual. Nah, produktif secara sederhana seperti itu. Jadi menggunakan fasilitas atau layanan di internet untuk keuntungan secara material. Biasanya kita sih sebagai pengguna teknologi hanya keuntungan imaterial, kepuasan batin ya, ketemu dengan teman-teman. Tetapi sekarang ini masyarakat sebenarnya lebih pas kalau internet itu digunakan untuk keuntungan material, karena marketnya sudah global, tidak ada batasan jarak dan waktu di sana. Kalau kita jualan di luar internet atau di dunia nyata, biayanya terlalu besar. Tapi kalau di internet, barang kita bisa nyampe di luar negeri, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Sahna. Jadi bagaimana caranya masyarakat dirubah perilakunya dari konsumtif menjadi produktif, bukan hanya memikirkan keuntungan imaterial, tapi juga material itu penting. Fenomena sekarang seperti Gojek sudah menjadi bukti bahwa abang Gojek
zaman sekarang dengan menggunakan teknologi lebih kompetitif dibandingkan abang ojek yang tidak menggunakan teknologi dari sisi keuntungan. Baik, dan itu mungkin mindset yang memang harus segera dirubah gitu ya Betul. Pak ya, bagi Betul. masyarakat. Tapi kasihan juga nanti kalau semua jualan siapa yang beli Pak? Saya yang beli. Nah, Sahana nih, ini untuk produktivitas berarti dari sisi masyarakat umum. Kalau dari anak-anak sekolah sendiri, pelajar, mereka kan satu sisi juga harus memikirkan pelajarannya dong. Kalau secara materi juga kan memang masih terbatas. Bentuk seperti apa yang bisa diproduktivitaskan ini? Mungkin kalau yang untuk produktivitas untuk anak-anak sendiri, banyak ya anak-anak sekarang yang udah mulai membuat software itu, membuat games, terus akhirnya games tersebut dikenal oleh orang, lalu dipakai oleh orang, jadi mencintai produk Indonesia. Mungkin sekarang di Indonesia sedang banyak seperti itu ya Pak ya, Ada banyak antivirus antivirus, lalu ya antivirus bener, yang sekarang lagi sedang booming di Indonesia itu. Dan rata-rata itu anak-anak SMA yang bikin? Ya anak-anak SMA ataupun dari anak dari sudah kuliah. Terakhir SD, Raspberry Pi. Oh iya, ada anak ya. SD pun Iya. ada yang sudah Dari berhasil. Garut kemarin Inaikta juara. Dia menggunakan software membuat gamelan digital. Jadi bisa produktif dari SD sampai SMA. Saya yakin. Baik, itu karena harus ada bimbingan juga ya Itu Pak yang ya? terpenting. Ya, Mau orang tuanya mau ngebimbing gimana, orang tuanya aja gaptek gitu Pak. cerita sukses di Garut itu anak-anak SD memang dibimbing oleh relawan. Jadi relawan membawa teknologinya ke SD, lalu diberikan edukasi, lalu didorong untuk ikut lomba, alhamdulillah menang. Jadi betul kata Mbak, bimbingan itu penting. Oke, kita jeda dulu ya, nanti lanjutkan lagi. Dan pemirsa kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya, pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Kami sudah tidak bisa menerima lagi line telepon dari Anda, tapi kita masih berbincang